Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada usaha teh Taiwan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Rukmini dari kelas MN20D. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa aspek-aspek yang ada pada usaha teh Taiwan. 1. Aspek legalitas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada identitas perusahaannya. Nama perusahaannya yaitu Teh Taiwan, jenis usahanya UMKM, kegiatan usaha menjual minuman, tujuannya menyajikan minuman yang sehat, dan alamatnya di Jalan Ruko Tjandra, Jalan HS Ronggo, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Yang kedua ada legalitas usaha. Untuk legalitas sendiri, usaha teh Taiwan ini sudah memiliki izin dan sudah legal. Nah, yang ketiga ada struktur modal. Struktur modal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada peralatan dengan harga sebesar Rp28.836, dan kedua ada biaya tetap dengan harga Rp48 juta, dan yang ketiga ada biaya variabel dengan harga Rp134.760.000. Totalnya yaitu Rp212.596. Nah, yang keempat ada struktur organisasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemiliknya yang bernama Mr. Ling, yang kedua ada keuangan yang bernama Ibu Rini, dan yang ketiga ada produksi yang bernama Kak Hanafi. 2. Pasar sasaran dan peluang pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar sasaran. Untuk pasar sasaran yaitu dituju oleh bisnis teh Taiwan ini adalah pria, wanita, anak-anak hingga dewasa. Penentuan umur yang produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari bisnis. Kuliner ini juga sangat dinikmati oleh banyak kalangan, dan target pasar yang ingin diraihnya adalah yang berada di lokasi sekitaran Ronggo Waluyo, Teluk Jambe. Yang kedua ada segmen pasar. Terbagi menjadi beberapa segi. A. Segi geografi, yaitu target yang dituju oleh bisnis ini adalah pria, wanita, anak-anak hingga dewasa yang berada di sekitar Teluk Jambe maupun Karawang. B. Segi demografi. Teh Taiwan merupakan minuman racikan dari Taiwan. Minuman ini dibuat dari campuran teh hitam, susu bubuk, dan susu kental manis, serta bisa dikonsumsi dari mulai anak kecil umur 10 sampai usia 45 tahun. Semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, dan kelas menengah ke atas. C. Segi psikologis. Teh Taiwan ini memiliki berbagai macam jenis varian rasa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. D. Segi perilaku. Sesuai dengan kuliner yang terus mengeluarkan inovasi baru, teh Taiwan ini akan tetap menyesuaikan keinginan konsumennya. Yang ketiga ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4. A. Produk. Produk yang dijual adalah teh Taiwan, yang merupakan minuman selingan sehari-hari dengan kualitas yang baik dan akan membuat para konsumen puas dari segi kualitas produknya. B. Price atau harga. Jadi, harga teh Taiwan ini senilai 16.000 sampai 26.000. Walaupun dengan harga yang cukup terjangkau, teh Taiwan ini selalu menyajikan dengan rasa yang enak dengan menggunakan bahan yang berkualitas agar tidak mengecewakan konsumen. C. Price
Lokasi usaha ini berada di Ruko Chandra, Jalan HS Ronggowaluyo, Puserjaya, Teluk Jambe, Karawang Timur. Selain itu, lokasinya berada pada jalan utama yang berdekatan dengan kampus sehingga mudah untuk menarik konsumen. D. Promotion. Teh Taiwan ini promosinya dengan membuat sampel yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat sekitar maupun relasi teman sebagai perkenalan rasa dari teh Taiwan yang akan dijual. Selain membuat sampel, untuk promosinya akan dibuat gratis pembelian 1 cup apabila membeli 5 cup teh dalam sekali transaksi. Dan untuk internet marketingnya dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan bahkan dari konsumen itu sendiri juga bisa. Tidak sedikit konsumen yang memberi informasi kepada rekannya mengenai teh Taiwan ini, dan karena memang sudah terbukti enak rasanya. 3. Dampak aspek sosial dan aspek ekonomi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak dalam aspek sosial. Aspek sosial adalah dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosialnya, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Jadi, lingkungan sekitar sangat mendukung dengan adanya usaha kuliner minuman teh Taiwan ini, karena warga sekitar dapat dengan mudah membelinya selain dekat dan rasanya enak dan tidak mengecewakan. Yang kedua ada dampak dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomiannya. Jadi, dengan adanya UMKM Teh Taiwan ini bisa mengundang keramaian dan akan munculnya usaha-usaha kecil seperti bisnis kuliner baru yang diciptakan oleh masyarakat sekitar tersebut, sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga bisa berpendapatan sedang dan tinggi, sehingga daya belinya juga akan meningkat karena UMKM ini juga menjual kuliner yang bisa dikonsumsi setiap hari. Yang ketiga ada dampak aspek budaya. UMKM Teh Taiwan ini menghasilkan produk yang sangat baik dan memiliki hasil dan rasa yang berkualitas, sehingga masyarakat atau konsumen tidak perlu khawatir tentang bahan yang digunakan oleh produk yang penjual gunakan. 4. Aspek lingkungan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dukungan lingkungan fisik. Dukungan ini berarti lingkungan fisik yang berkemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan menciptakan image, khususnya bisnis atau usaha jasa atau barang. Lingkungan fisik ini bisa berupa tata ruang lingkungan, air, geografis, kelembaban, suhu, angin, cuaca atau iklim, dan lain-lain. Jadi, usaha Teh Taiwan ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana lokasi ini berada tepat pada jalan utama, yang mana jalan ini banyak dilalui oleh para karyawan, anak sekolah, dan warga setempat. Tetapi, usaha Teh Taiwan ini mempunyai ventilasi yang besar meskipun berada di pinggir jalan. Di dalam ruko itu tidak tercemar polusi yang diakibatkan oleh kendaraan yang berlalu lalang. Lalu, ada lingkungan fisik yang berupa geografis dan iklim. Di daerah Teluk Jambe, iklim yang ada yaitu rata-rata cerah dan panas. Kebiasaan masyarakat Sunda mengkonsumsi minuman yang segar dalam kondisi cuaca apapun, tidak terlalu berpengaruh dalam usaha minuman Teh Taiwan ini. Yang kedua, dukungan makhluk hidup lain atau hewan dan tumbuhan. Dalam dukungan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan,
bisa mempengaruhi usaha seperti kenyamanan konsumen, bisa saja terganggu oleh hewan seperti lalat, semut, kecoa, dan lain-lain. Ini bisa diatasi karena teh Taiwan menyimpan bahan baku ke dalam kulkas, sehingga terhindar dari binatang ataupun kotoran menghinggap di bahan-bahan tersebut. Jadi, simpulan dukungan lingkungan fisik dan lingkungan makhluk hidup dari penjelasan di atas dapat disimpulkan usaha teh Taiwan ini dalam kondisi terjaga dan terdukung baik dari lingkungan fisik dan adanya dukungan makhluk hidup lain yang dalam pelayanannya menjaga kenyamanan konsumen. 5. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis terbagi menjadi beberapa. A. Analisis lokasi. Lokasi usaha produksi bisnis teh Taiwan ini cenderung relatif dekat dengan konsumen. Dari segi sumber ketenaga kerjaan juga mudah didapat, dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mempermudah proses produksi juga relatif baik. Selain itu, lokasi bisnis tersebut juga banyak dilalui pengendara dan di sepanjang jalan Ronggo Waluyo Teluk Jambe juga belum ada usaha bisnis serupa. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ketersediaan sarana prasarana publik di sekitar usaha teh Taiwan ini relatif baik. Akses jalan raya yang sudah teraspal dan lokasi bisnis tepat di depan jalan raya dapat menekan waktu perjalanan dan biaya pengantar bahan baku. Ketersediaan sumber energi listrik dan air untuk kegiatan produksi sudah mencukupi. B. Analisis luas produksi. Lokasi usaha teh Taiwan ini berlokasi Ruko Tejandra, Jalan HS Ronggo Waluyo, depan Laboratorium Universitas Buana Perjuangan Karawang, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, dengan luas 35 meter dan luas bangunan 25 meter. C. Tata letak. Teh Taiwan ini secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada area penjualan. Area penjualan ini biasanya digunakan sebagai tempat produksi dan transaksi, karena di penjualan teh Taiwan ini diproduksinya secara langsung. Jika konsumen mau membeli, maka penjual akan memproses pembuatannya. Yang kedua ada area gudang. Area gudang ini disediakan untuk menyimpan stok bahan baku seperti cup, stok sedotan, dan bahan lainnya. Yang ketiga ada lahan parkir. Lahan parkir yang hanya cukup untuk 1 mobil dan bagian lainnya untuk bagian roda 2 seperti motor dan sepeda. Setiap kendaraan wajib mengunci kendaraannya dengan aman, dikarenakan tidak ada petugas keamanan. Yang keempat, ada SDM yang dibutuhkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebanyak 1 orang di usaha teh Taiwan ini datang dari latar belakangnya pendidikan pegawai yang berbeda-beda dari pendidikan SMA atau SMK, karena pekerja di teh Taiwan ini tidak terlalu memperhatikan latar belakang pendidikannya. Yang terpenting bisa bertanggung jawab, jujur, dan dapat bekerja sama satu sama lain agar usaha tersebut berjalan lebih maju dan lancar. 2. Aspek teknologi. Aspek teknologi yang digunakan pada UMKM teh Taiwan ini memiliki mesin yang digunakan untuk memproduksi. Terdapat 2 mesin alat produksi yang digunakan. Yang pertama, mesin yang digunakan merupakan alat produksi yang bernama cup seller dan mesin gula. Dengan adanya teknologi modern, produk yang akan menghasilkan lebih menarik dan waktu penyajiannya lebih singkat, sehingga konsumen tidak akan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan produknya. Kemudian, untuk mempromosikan bisnis kami menggunakan smartphone dengan cara pemasaran yang secara sistem online, seperti aplikasi-aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga memudahkan si penjual dan pembeli karena banyak orang yang memiliki waktu terbatas
dan mereka akan lebih efektif berbelanja secara online melalui smartphone ketimbang langsung mendatangi toko langsungnya. Jadi, kesimpulan dari aspek teknis dan teknologi dalam bisnis teh Taiwan ini memiliki nilai evaluasi yang relatif baik dalam hal kondisi rencana lokasi bisnis dan dapat dikatakan baik. Tetapi, teh Taiwan ini memiliki lokasi bisnis yang strategis di pinggir jalan raya. Lokasi geografis serta bahan baku yang dekat membuat bisnis teh Taiwan ini dekat dengan sasaran atau target konsumen. Ketersediaan mesin seperti cup seller dan peralatan lainnya yang mendukung bisnis sangat memudahkan dalam hal efisien produksi. 6. Aspek finansial terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal kerja. Kebutuhan modal kerja dari usaha teh Taiwan ini adalah sebesar Rp104.400 selama setahun yang didapat dari jumlah bahan pokok dan bahan tambahan yang dibutuhkannya. Dengan seluruh bahan tersebut dapat menghasilkan sebanyak 16.470 porsi selama setahun. Harga bahan baku yang disurvei bisa berubah setiap waktunya. Yang kedua ada biaya operasional. Untuk biaya operasional sendiri sebesar Rp78.360. Dan yang ketiga ada kelayakan usaha. Untuk kelayakan usahanya sendiri, usaha teh Taiwan ini bisa dibilang layak karena teh Taiwan ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar 280 juta dalam setahunnya. Pendapatan ini melebihi jumlah modal yang dikeluarkannya. Tetapi pendapatan ini tidak bisa menetap karena bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha teh Taiwan ini sudah termasuk ke dalam usaha yang layak untuk dijalankan. Selain itu, dalam segi teknis, usaha ini sudah tersusun rapi. Dan jika dilihat dari segi keuangannya, usaha ini memberikan keuntungan yang sangat besar dan segala resikonya. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.